Ini apa nih 155 Suzuki Address Power Up. Oke, jadi ini tuh Suzuki Address tahun 2015. Kita cek kilometernya. Kilometernya 16.764, berarti hampir 17.000 kilometer, coy. Ya, halo semuanya. Buat teman-teman yang baru bergabung, kenalin aku Fajar. Mungkin di video ini bakal ada beberapa teman-teman baru yang ada rencana gitu mau ngambil Suzuki Address. Ya, jadi di video ini aku bakal ngebahas mengenai first impression aku ke Suzuki Address. Ya, sebenarnya di channel ini tuh udah ada beberapa juga ngebahas mengenai Suzuki Address. Teman-teman yang baru gabung bisa banget ngecek video-video sebelumnya, nanti linknya aku simpen di deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan utamanya dan kita bakal ngebahasnya sambil jalan-jalan. Oke, halo semuanya. Jadi ini adalah Suzuki Address ya. Jadi di sini aku mau bahas mengenai first impression Suzuki Address ini. Nah, kalau misalkan first impression aku lihat pendapat aku first impression ke Suzuki Address ini, desainnya lebih ke desain Eropa banget. Kelihatan soalnya dia nggak menganut desain runcing-runcing tajam-tajam robotik. Dia desainnya kalem, lebih membulat. Ini apa nih 155 Suzuki Address Power Up. Enggak, itu cuma stiker doang sih sebenarnya. Ini Suzuki Address 113cc cuy. Oke, jadi ini first impression aku ke Suzuki Address. Desainnya kalem, desainnya Eropa banget. Kita lebih jauh aja, lebih segini. Nah, kayak gini. Ya, desainnya cukup bagus sih menurutku. Cuma dia masih pakai kipas ya, wajar karena 113cc. Beat juga masih pakai kipas. Ada radiator tuh Vario S125. Oke, jadi ini tuh Suzuki Address tahun 2015. Kita cek kilometernya. Kilometernya 16.764, berarti hampir 17.000 kilometer, coy. Dan motor ini udah berumur 6 tahun. Nah, biar lebih afdol ya, kita cobain Suzuki Address ini first impression pas naik motornya gitu. Gimana ergonomi berkendaranya. Oke, langsung aja kita jalan ya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman yang udah ngikutin channel aku dari udah beberapa bulan ke belakang, di channel ini juga udah cukup banyak ngebahas Suzuki Address. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, mungkin ini first impression gitu istilahnya. Jadi seolah-olah aku baru first impression ke Suzuki Address ini. Jadi teman-teman juga bisa ngerasain feel-nya kayak gitu. Buat starternya sendiri dia masih pakai sistem starter beletak door ya. Itu. Nah gitu, tapi dia isi start system sih kayak GSX. Jadi sekali pencet aja udah nggak usah ditahan. Cuma dia belum ACG starter. Oke, kita jalan ya. Oh ya, buat informasi, tinggi aku tuh 170 sentian ya, dan beratnya 60 kilo. Kita mulai jalan aja ya. Nah, kayak gini. Buat decknya sendiri cukup luas. Ada yang lagi nyobain motor cuy, keren motornya. Buat decknya sendiri cukup luas. Kaki aku ya leluasa lah ya, segini. Kita cobain jalan. Kita cobain first impression Suzuki Address. Oke, buat teman-teman, ini daerah Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Nah, oke, ini feel aku ya sebagai first impression gitu. Suzuki Address ini putaran bawahnya nggak terlalu istimewa menurutku ya. Jadi putaran bawahnya ya dibilang lemot enggak, dibilang agresif juga enggak, kayak gitu. Cuma coba kita putaran menengah ke atas deh. Kita coba tes. Oke, itu dia putaran menengah ya, baru menengah. Menurutku putaran menengahnya cukup responsif. Tenaga ngisi terus. Jadi kalau misalkan mau nyusul ya, jadi ada tenaga lah. Oke, sekarang mungkin ini kebenaran juga nih, agak macet nih, kita tes ya. Gimana sih putaran bawahnya kalau dipakai macet gitu? Enak atau enggak? Oke. Macet. Oke, kita. Nah, ini dari putaran bawah banget ya. Tuh, jadi kalau misalkan kita ngebandingin sama Beat atau Vario ya, jujur aku pernah nyoba juga. Nah, Vario itu 125 kan? Itu lebih responsif dia putaran bawahnya. Wajar karena dia 125cc dan ini pun 113cc. Yang menariknya itu si Suzuki Address ini entah kenapa dia putaran menengah ke atas tuh ngisi terus si tenaganya di RPM menengah ke atas.
Padahal ini tuh masih keadaan standar, nggak ada oprek-oprek CVT atau apa. Paling juga servis ya servis biasa lah, servis di beres gimana sih, bersihin CVT, bersihin throttle body kayak gitu. Sekarang kita coba putar balik, kita tes lagi aja di motor ya sampai pulang ke rumah. Wah rame ternyata ya. Enaknya muter di mana? Muter sini aja deh, kita muter sini aja cuy. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suzuki Address. Oke, jadi kita tes lagi ya. Oh ya, buat first impression aku ke Matic kan biasanya ada geredek-geredek gitu kan. Nah, si Suzuki Address ini racikan CVT-nya bawaan pabrik oke juga nih motor. Karena nggak ada geredek-geredek ya, nggak ada gejala geredek-geredek. Walaupun kilometer udah di angka 16.000 kilometer, belum 17.000. Ya pokoknya segitu lah ya. Oke, menurutku jadi ini cukup lumayan ya racikan CVT-nya. CVT dari Suzuki, mantap Suzuki. Nah, dia buat slap slip menurut aku gimana nih buat first impression? Buat slap slip lumayan lincah, walaupun gak selincah Suzuki Arashi. Karena aku lebih biasa pakai Suzuki Arashi, kalau slap slip macet gitu dia lebih lincah. Ini tuh si stangnya lebih apa ya? Lebih berat menurutku. Kalau Suzuki Arashi tuh dia ringan banget itunya. Apa namanya? Si stangnya gitu. Jadi kalau dipakai slap slip lebih oke Suzuki Arashi menurutku. Tapi ini juga masih cukup oke ya. Oke, kesimpulannya buat first impression nih ya. First impression Suzuki Address. Teman-teman naik motor ini aku rasa bakal jadi pusat perhatian ya. Karena nih motor masih jarang banget di sini. Mungkin di daerah teman-teman juga masih agak jarang ya. Ya pokoknya pasti orang ada aja ngelirik kayak gitu. Terus buat putaran bawah, aku akui emang putaran bawah nggak seagresif pabrikan Honda. Honda putaran bawahnya oke. Ini menurutku nggak jelek tapi nggak istimewa juga. Pas lah menurut aku. Mungkin kalau yang biasa naik Vario ke sini perlu adaptasi sedikit gitu di putaran bawahnya. Kayak gitu. Terus kalau buat tarikan mesin di putaran menengah sampai atas lumayan. Dia masih ngisi terus. Terus buat posisi duduk gimana nih? Posisi duduk nyaman banget naik motor ini. Posisi duduknya nyaman, mau dipakai jarak dekat nyaman, dipakai jarak jauh tetap nyaman juga. Kayak gitu. Untuk tinggi 170 cm dan berat 60 pas lah buat aku. Buat temen-temen yang di bawah 170 atau di atas menurutku masih nyaman. Yang di atas 170 kaki nggak bakal mentok ke sini. Sepatu masih luas. Buat yang yang tingginya di bawah 170 cm juga masih oke, nggak bakal terlalu jinjit menurutku, walaupun si joknya ini lebar. Oh iya, kelupaan bahas joknya, nanti kita bahas joknya ya di tempat yang agak sepi. Jadi sebelum ditutup aku bakal bahas joknya dulu. Oke, sekarang kita bahas joknya ya cuy. Kelupaan tadi bahas joknya. Oke, kayak gini di sini aja kali ya. Oke, matiin. Oke, buat joknya sendiri teman-teman bisa lihat, buat yang berkendaranya di sini cukup lebar, jadi cukup luas. Ya makanya tadi aku bilang yang di bawah 170 cm teman-teman gak bakal jinjit. Yang buat 170 cm ke atas pas banget napak. Terus buat yang boncengan juga lumayan nih, lumayan luas. Jadi buat yang dibonceng mau jarak dekat mau jarak jauh juga lumayan. Kayak kurang lebih kayak gini nih si bentuk joknya. Oke, langsung aja kita jalan lagi. Oke teman-teman, mungkin itu dulu aja pembahasan first impression Suzuki Address. Itu udah cukup lengkap menurutku. Kalau misalkan teman-teman punya komentar lain, boleh dong kita diskusiin di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you teman-teman.